Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya. Nama anggota kelompok saya yang pertama yaitu Aprilia Santoso, yang kedua Bayi Erika Sandra Putri Febrianti, yang ketiga Etika Hidayatun Jannah, yang keempat saya sendiri Firda Yulia Larasati, dan yang terakhir Sri Herlinda Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh Aprilia Santoso. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih, tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Selanjutnya, perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya akan disampaikan oleh Sri Herlinda Putri. Pendekatan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Komunikasi lintas budaya lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan. Komunikasi antar budaya lebih mendekati objek melalui pendekatan kritik budaya. Aspek utama dari komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi di antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda. Selanjutnya, tujuan komunikasi lintas budaya akan disampaikan oleh saya sendiri. Tujuan komunikasi lintas budaya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Yang kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda. Yang ketiga, nilai-nilai setiap masyarakat sebaik nilai-nilai masyarakat lainnya. Yang keempat, setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Yang kelima, perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar dan berlaku. Yang terakhir, ada pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasikan dan memahami nilai-nilai budaya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menghambat komunikasi lintas budaya akan disampaikan oleh Bayi Erika Sandra Putri Febrianti. Hal yang menghambat lintas budaya dalam komunikasi antara orang-orang dari budaya yang sama, orang yang menerima pesan menafsirkannya berdasarkan pada nilai-nilai, keyakinan, dan harapan untuk perilaku yang mirip dengan orang-orang yang mengirimkan pesan. Ketika ini terjadi, cara pesan yang ditafsirkan oleh penerima cukup mirip dengan apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara, namun ketika menerima pesan adalah orang dari budaya yang berbeda. Penerima menggunakan informasi dari budaya sang pembicara untuk menafsirkan pesan. Pesan yang ditafsirkan mungkin sangat berbeda dari apa yang pembicara maksudkan. Materi yang terakhir yaitu bagaimana proses kerja teori budaya akan disampaikan oleh Etika Hidayatun Jannah. Proses kerja teori budaya. Dalam bentuk paling umum, proses kerja teori komunikasi budaya mengacu pada interaksi antara pihak yang kurang terwakili dengan dominan anggota kelompok. Proses kerja teori budaya termasuk di dalamnya, tetapi tidak membatasi orang-orang dari berbagai warna kulit, wanita, orang-orang cacat, laki-laki, dan lesbian, dan orang-orang dalam kelas sosial bawah. Proses kerja dari teori budaya seperti yang dikembangkan oleh Mark P. Orbe tampak pada cara-cara strategis di mana proses kerja dari teori budaya ada pada saat anggota kelompok berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, kerja dari kerangka budaya memberikan penjelasan untuk bagaimana orang yang berbeda dapat berkomunikasi dengan 6 faktor. Kesimpulan dari materi yang telah kami berikan yaitu bagaimana suatu budaya sangat berpengaruh bagi suatu kelompok, organisasi, atau negara itu bisa berkembang. Ada beberapa tujuan komunikasi lintas budaya yang biasa diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan nilai dan hal yang sangat penting seperti di lingkungan sendiri, yaitu membungkuk
pada saat lewat, dan itu menjadi hal yang sangat sopan di lingkungan kita. Terima kasih telah mendengar materi dan presentasi yang telah kami berikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.